Edi. Selamat pagi Bu Nesa. Katanya Pak Edi ingin berdiskusi dengan saya pada hari ini. Iya Bu Nesa. Nah, begini Bu Nesa, saya ingin minta masukan dan berdiskusi dengan Bu Nesa. Saya di dalam suatu pembelajaran PJOK itu mengalami suatu permasalahan dan kendala yang dimana peserta didik saya itu cenderung yang pertama dia memilih teman dalam suatu pembelajaran. Nah, contohnya dalam aktivitas gerak permainan bola basket atau misalnya permainan sepak bola, cenderung di sini saya masih merasakan peserta didik itu belum memahami tentang kesetaraan gender dalam pembelajaran PJOK. Contohnya dalam pembelajaran sepak bola, yang cowok cenderung berkumpul dengan yang cowok, kemudian yang cewek cenderung berkumpul dengan yang cewek. Itu kan dalam arti akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Padahal dalam seharusnya di pembelajaran itu antara siswa putra dan putri bisa berbaur jadi satu, kan seperti itu harapan kita. Nah, kemudian cenderung juga ada banyak siswa yang masih memilih teman, si A nggak mau sama si B satu kelompok, si C nggak mau satu kelompok sama si B gitu misalnya. Nah, itu sih permasalahan yang saya alami Bu Nesa dalam pembelajaran yang pernah saya lakukan. Dari kebanyakan anak-anak mungkin memang seperti itu ya, lebih memilih teman cowok, Iya, saja, cewek aja gitu. Yang kuat Ya, dengan yang kuat ya, semua biar menang di timnya gitu. Nah, kira-kira Pak Edi sempat tidak bertanya kepada anak-anak apa penyebab terjadinya hal tersebut? Nah, saya sempat bertanya, menggali informasi ke beberapa orang siswa, terutama siswa yang laki, kenapa sih kamu nggak mau satu kelompok dengan si yang cewek ini misalnya gitu. Yang pertama mungkin seperti apa yang sudah saya tanyakan, mereka inginnya contohnya bermain sepak bola dan mindset mereka itu cewek nggak bisa bermain sepak bola seperti itu. Kemudian yang cowok harus dengan yang cowok, karena nggak ada sepak bola bercampur gitu. Jadi mereka tentunya ingin hasil akhirnya adalah timnya mereka menang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari segi yang ceweknya juga masih malu-malu seperti itu. Nah, kemudian takut nanti istilahnya diledek dengan temannya, misalnya dicie-ciein gitu, misalnya dia bilang ya anak-anak sekarang kan biasa seperti itu gitu. Misalnya itu sih yang informasi yang saya dapatkan dari pertanyaan yang saya tanyakan ke anak-anak seperti itu, cenderungnya seperti itu. Setelah Pak Edi bertanya, mungkin apa yang Pak Edi lakukan setelah itu? Nah, pernah suatu saat begini saya berupaya, saya mencoba sih membentuk kelompok peserta didik itu secara heterogen, secara acak. Kemudian, tapi sebelum itu saya berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya olahraga itu yang pertama tidak mengenal ras, tidak mengenal umur, terutama tidak mengenal gender. Buktinya sekarang ada tim sepak bola kita punya tim sepak bola wanita. Saya terus berupaya dulu memberikan pemahaman kepada peserta didik seperti itu. Lalu setelah Pak Edi melakukan hal tersebut, kira-kira apa harapan Pak Edi ke depannya untuk pembelajaran? Nah, saya sih pengennya seperti itu. Nah, saya coba dari upaya tersebut yang sudah dilakukan, saya mencoba menemukan suatu solusi. Pada akhirnya setelah saya memberikan pemahaman kepada peserta didik, saya berusaha membentuk kelompok peserta didik itu secara heterogen. Nah, saya melihat respon bagaimana peserta didik, apakah dia mau sesuai dengan kelompoknya itu, karena kalau diberikan peserta didik memilih kelompok secara bebas, mereka cenderung seperti itu. Jadi akhirnya solusi saya itu adalah membentuk kelompok secara heterogen sesuai dengan barisan, misalnya menyebutkan nomor 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 sesuai dengan jumlah kelompok seperti itu. Nah, tentunya dengan harapan dari solusi yang sudah saya lakukan tadi, harapan saya sangat besar sekali bahwa peserta didik itu menyadari bahwa mereka itu harus berbaur baik itu laki-laki dan perempuan, karena olahraga itu tidak mengenal ras, tidak mengenal gender seperti itu. Agar tentunya pasti ada nilai positifnya dari
kegiatan tersebut gitu, misalnya aktivitas tersebut. Contohnya misalnya yang putri bisa memahami oh seperti ini loh permainan sepak bola gitu misalnya. Kemudian karena contoh misalnya di dalam mata pelajaran atau materi senam lantai, tentunya saya juga akan berpikir ketika meminta, mungkin tidak semua mata pelajaran memang materi pelajaran kita bisa gabungkan antara siswa putra dan putri gitu. Contohnya di senam lantai juga kita kan tidak mungkin menggabungkan putra dengan putri gitu, karena kan juga memang satu kemampuan untuk akan ada permasalahan baru nanti laginya dengan bullying dan sebagainya gitu misalnya. Nah itu yang menjadi harapan saya ke depannya. Dari yang Pak Edi sudah itu sudah bagus, karena dari pembentukan kelompok itu memang seharusnya begitu, tidak harus cewek-cewek saja, cowok-cowok saja, sehingga siswa yang putri dapat belajar dengan siswa putra, karena secara fisik memang kemampuan yang putra lebih baik daripada yang putri. Nah, untuk beberapa mata pelajaran juga memang tidak bisa menggunakan kesetaraan gender seperti senam lantai, karena kan takutnya ada pelecehan seksual yang dikatakan. Baik, mungkin itu kesimpulannya. Ada pertanyaan lain mungkin yang bisa Pak? Sementara mungkin itu saja. Nanti mungkin jika ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan lagi dengan Bu Nessa, mohon bersedia untuk mendiskusikan tersebut dengan saya. Terima kasih atas waktunya Bu Nessa. Mohon maaf mengganggu.